Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Redi di pelajaran IPA. Nah, sekarang kita akan belajar bab ketiga tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya atau IPK-nya adalah yang pertama, membandingkan karakteristik zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, mengelompokkan larutan asam dan basa berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja berbagai metode pemisahan campuran. Dan yang kelima, membandingkan ciri-ciri, perubahan fisika, dan perubahan kimia pada suatu zat. Pengertian dari materi sendiri merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan wujudnya, materi sendiri dibagi menjadi 3 macam. Pasti kalian sudah tahu dong. Yang pertama, zat padat. Nah, di sini apa coba contoh dari zat padat? Ya, ada meja, ada kursi, ada gelas, dan lain sebagainya. Kemudian, ada zat cair. Zat cair itu contohnya adalah, betul sekali, ada air, alkohol, ada minyak, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam zat cair. Kemudian ada zat gas. Nah, contohnya adalah udara. Kita akan lihat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi, ya bentuknya akan tetap dan volumenya juga akan tetap walaupun dipindah dari wadah satu ke wadah yang lain. Sedangkan zat cair, dia mempunyai volume tetap, tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi misalnya air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti botol. Sedangkan yang gas, dia tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Makanya kalian kalau misalnya ada meja atau kursi, kalian bisa memegangnya dengan mudah karena jarak antar partikel penyusunnya itu sangat rapat. Sedangkan pada zat cair, dia jarak antar partikelnya itu lebih renggang dari zat padat. Jadi walaupun kalian bisa memegang zat cair tersebut, tapi kalian susah untuk menggenggam atau memegang zat cair tersebut. Tidak semudah pada zat padat. Kemudian, pada zat gas, itu partikelnya sangat renggang. Oleh sebab itu, kalian tidak bisa memegang udara, contohnya oksigen, karbon dioksida, kalian akan sulit memegang zat gas ini. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas, dia akan padat. Ya, makanya keras. Nah, sedangkan zat cair itu partikel-partikel zatnya bergerak bebas tapi terbatas. Dan gas, dia partikel gasnya itu dapat bergerak dengan sangat bebas. Kemudian kita akan masuk ke unsur, senyawa, dan campuran. Nah, pada unsur ini masuk ke dalam zat tunggal yang paling sederhana. Di sini ada contohnya Na atau natrium, ada Ca, ada Mg, Fe, dan lain sebagainya. Nah, unsur ini tidak dapat diuraikan lagi. Jadi dia adalah zat yang paling sederhana, makanya dia tidak bisa diuraikan kembali. Lalu terbentuk dari atau membentuk suatu senyawa secara reaksi kimia. Jadi jika unsur-unsur ini ada Na, Ca, Mg ini kalau misalnya digabung menggunakan reaksi kimia, dia akan membentuk
senyawa. Dan unsur ini terdiri dari satu jenis atom saja. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di bumi ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis unsur. Nah, ini salah beberapa yang sudah ditemukan oleh para ahli. Ada unsur-unsur, contohnya ada unsur hidrogen, ada unsur magnesium, kalsium, oksigen, karbon, dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja sih pemanfaatan unsur dalam kehidupan? Banyak sekali unsur-unsur yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, beberapa ada unsur-unsur yang akan kita pelajari di sini manfaatnya. Yang pertama ada emas. Nah, emas itu termasuk unsur loh. Nah, di sini bisa digunakan untuk perhiasan, elektronik, dan lain sebagainya. Pasti tahu semua lah ya emas ya. Lalu yang kedua ada aluminium untuk ada perkakas rumah tangga, pesawat terbang, ada timah, ada tembaga, perak, besi, sulfur, hidrogen, dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macam unsur beserta kegunaannya. Kalian bisa screenshot supaya nanti kalian bisa baca atau di pause dulu videonya agar kalian bisa membaca kegunaan dari masing-masing unsur tersebut. Selanjutnya yaitu senyawa. Nah, tadi sekilas kita sudah membahasnya waktu kita bahas di unsur. Jadi kalau unsur yang digabung itu akan membentuk suatu senyawa. Nah, di sini ada contoh-contohnya senyawa, ada amoniak, metana, air yang kita minum setiap hari, ada asam klorida dan fluorida. Nah, senyawa sendiri merupakan zat tunggal yang masih dapat diuraikan kembali tentunya dengan menggunakan reaksi kimia dan terdiri dari beberapa unsur. Serta perbandingan unsurnya itu tidak sembarangan. Jadi ada takaran-takarannya atau ada ukuran-ukuran untuk membentuk suatu senyawa dari unsur-unsur tersebut. Contohnya adalah H2O, NaCl. Nah, di sini kan H2O itu berasal dari unsur H2 dan unsur O. NaCl berasal dari unsur Na dan unsur Cl. Jadi identiknya kalau misalnya ada huruf kecil berarti dia termasuk satu kesatuan dengan huruf yang di depannya yang besar. Lalu ada H2SO4. Kira-kira ini dari unsur apa saja? Betul sekali, dari unsur H2, S, dan O4. Seperti itu ya. Nah, di sini ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur tadi yang sudah kita bahas tadi, dia memiliki gabungan dari unsur-unsur yang sejenis. Jadi contohnya H2, O2, Cl2, N2, dan sebagainya. Itu merupakan molekul unsur. Tapi jika molekul senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang tidak sejenis. Jadi kalau ini H2O2, Cl2 digabungkan, itu akan membentuk yang namanya molekul senyawa. Nah, ini adalah contoh dari molekul senyawa asam sulfat. Molekul senyawa asam sulfat itu dilambangkan dengan H2SO4. Nah, seperti ini. Contohnya jika dilambangkan dengan lingkaran seperti ini ya. Ini ada hijau, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Nah, hijau sendiri menandakan berarti dia itu adalah atom S. Kenapa atom S yang hijau? Karena hijau itu kan jumlahnya hanya satu di sini. Nah, itu berarti menggambarkan si S. S itu kan hanya satu. Ya,
es itu satu, makanya digambarkan hanya satu, warna hijau. Kemudian yang merah itu ada 4. Nah, di sini siapa sih yang ada 4? Yang ada 4 adalah O, oksigen. Jadi oksigen di sini dilambangkan dengan yang warna lingkaran warna merah. Lalu yang terakhir warna kuning, itu ada 2 di sini, warna kuning. Berarti yang ada 2 itu adalah hidrogen. Berarti yang warna kuning adalah lambang dari hidrogen. Jelas ya mengenai senyawa ya. Nah, ada lagi karbon dioksida. Nah, di sini karbon dioksida kan dihasilkan dari asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya. Nah, di sini digambarkan kalau CO2 digambarkan menggunakan bentuk lingkaran seperti ini, berarti ada satu lingkaran yaitu C dan diapit oleh 2 lingkaran yang warna biru ini, yaitu unsur O. Karena O di sini ada 2, makanya digambarkan 2 lingkaran. Selanjutnya setelah senyawa itu ada yang namanya campuran. Nah, campuran ini adalah gabungan 2 zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Jadi dengan kata lain, campuran ini adalah gabungan dari beberapa senyawa yang digabungkan membentuk campuran. Namun, campuran itu tidak melalui reaksi kimia. Berbeda dengan senyawa yang pembentukannya itu dengan melalui reaksi kimia. Nah, contohnya campuran itu ada kopi, ada susu, ya kan? Nah, susu itu kan terdiri dari banyak sekali senyawa. Ada air, ada gula, ya, ada misalnya sirup, mau dikasih sirup susunya. Nah, itu merupakan salah satu jenis campuran. Ada juga kopi. Ya, kopi itu kan berasal dari kopi dan air. Ada juga gula. Nah, sedangkan air dan gula itu sendiri adalah termasuk ke dalam senyawa. Jadi kalau digabungin jadi campuran. Nah, sedangkan campuran sendiri ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Diperjelas lagi bahwa campuran homogen merupakan campuran zat-zat penyusunnya bercampur secara merata sehingga setiap bagian memiliki bagian yang sama. Jadi sudah tidak terlihat lagi mana zat A, mana senyawa B. Jadi sudah tercampur secara merata. Sedangkan heterogen kebalikannya, masih bisa dilihat bagian-bagian atau zat-zat penyusun dari campuran tersebut. Nah, contohnya di sini ada air gula dan ada air tepung. Setelah dibiarkan, ternyata air gula sudah tercampur secara merata, sedangkan air tepung dia akan mengendap di bawah tepungnya, sehingga air gula itu termasuk ke dalam homogen dan air tepung termasuk ke dalam heterogen. Jelas ya? Nah, ada lagi sirup. Sirup itu termasuk ke dalam campuran. Campurannya apa aja? Ada gula, ada air. Nah, gula dan air sendiri merupakan salah satu dari bentuk senyawa. Seperti ini. Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Nah, ini namanya unsur. Ya. Jadi, campuran sendiri jika mengalami perubahan disebut perubahan fisika. Nah, senyawa sendiri jika direaksikan secara kimia akan membentuk unsur. Jadi, harus ingat ya step-stepnya. Nah, udara. Udara termasuk campuran. Di dalam udara ada apa aja sih? Nah, di dalam udara sendiri ada CO2, ada CO, dan ada H2O atau uap air. Nah,
Mereka ini termasuk ke dalam senyawa. Sedangkan senyawa-senyawa ini tersusun dari unsur-unsur C, unsur H2, N, dan O2. Nah, ini termasuk ke dalam unsur. Setelah itu kita masuk ke pemisahan campuran. Campuran-campuran yang kalian buat tadi, bagaimana sih cara memisahkannya? Yang pertama ada cara penyaringan atau filtrasi, yaitu zat hasil penyaringan disebut filtrat yang di bawah. Nah ini ya, di gambar ini filtrat, dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Contohnya misalnya kalian menyaring kopi dengan saringan. Nah, yang di saringan tertinggal itu ampasnya itu namanya residu, sedangkan air kopinya disebut filtrat. Lalu yang kedua ada penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Nah, zat hasil destilasinya disebut destilat. Zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut residu. Penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Nah, ini gambarnya. Jadi yang diambil adalah uapnya berdasarkan titik didih. Contohnya dalam pembuatan misalnya minyak kayu putih, parfum, dan segala macam, itu yang diambil adalah uapnya, bukan airnya. Kemudian ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerapnya terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Contohnya di sini adalah pemisahan warna pada spidol. Nah, dari warna hitam ini jika dicelupkan ke dalam air, kalian bisa mencobanya di rumah menggunakan tisu, ya. Kalian coba coret sedikit pakai spidol di tisu tersebut. Yang tadinya warna hitam, dia akan terpisah-pisah menjadi beberapa warna. Nah, di sini ada warna ungu, kuning, biru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kristalisasi, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya adalah pembuatan garam dari air laut, atau membuat gula tebu dari cairan tebu. Nah, di sini contohnya adalah petani garam yang menguapkan air laut sehingga menghasilkan garam yang bisa kita konsumsi untuk sehari-hari. Ya. Sifat zat. Ada sifat ekstensif yang merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya ada volume, massa. Nah, seperti itu. Lalu ada insentif. Insentif itu yang sifat yang tidak tergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Contohnya sifat fisika dan sifat kimia. Kalau fisika berarti yang bisa dilihat. Contohnya ada warna, bau, rasa. Jadi bisa dilihat langsung ya. Titik didih, kerapatan. Sedangkan kimia itu yang harus direaksikan secara kimia terlebih dahulu. Contohnya ada terbakar, stabil, reaktif, dan perkaratan. Sedangkan perubahan fisika dan kimia, perubahan fisika itu perubahan wujud zat. Sedangkan perubahan kimia itu yang terjadi adalah perubahan susunan pada molekul zatnya. Nah, di sini perbedaannya adalah perubahan fisika itu tidak timbul zat baru dan dapat kembali lagi. Maksudnya apa sih? Maksudnya perubahan fisika itu dia jika direaksikan, dia tidak menghasilkan zat baru lagi. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, dia akan membentuk es batu. Apakah es batu itu berubah atau apakah es batu itu menjadi zat lain atau masih air? Ya, dia masih air, hanya bentuknya saja yang berubah, tapi dia masih termasuk ke dalam zat yang bernama air. Atau contoh lainnya adalah kertas. Kertas dipotong-potong. Nah, walaupun dipotong-potong atau dipotong kecil-kecil, itu masih termasuk ke dalam zat yang bernama kertas. Berbeda dengan kimia yang menimbulkan zat baru. Contohnya adalah proses pembakaran. Nah, di sini kertas yang tadi dipotong-potong tersebut
Jika dibakar, maka akan berubah menjadi abu, ya, berubah menjadi abu. Dan strukturnya atau susunan molekul itu sangat berbeda dengan kertas. Nah, itu makanya perubahan kimia itu ciri-cirinya adalah menimbulkan zat yang baru, yaitu contohnya tadi kertas berubah menjadi abu setelah melakukan proses pembakaran. Dan dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tapi kalau yang tadi, es, dia bisa kembali lagi ke bentuk semula, yaitu air. Nah, ini perubahan fisika, ya. Jadi dia contohnya adalah padat ke cair, yaitu melebur, cair ke gas mendidih, gas ke cair mengembun, dan cair ke padat disebut membeku. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika. Dia akan berubah kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia di sini adalah contohnya molekul air. Di sini air akan terpisah membentuk molekul gas O2, gas H2, ya. Nah, di sini contoh-contohnya adalah perubahan materi di alam. Nah, di sini contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia. Contohnya yang pertama, beras diubah menjadi tepung beras. Jadi, walaupun bentuknya berbeda, tapi dia masih sama-sama mengandung karbohidrat, ya, masih mengandung karbohidrat dan gula, glukosa, walaupun bentuknya sudah berubah. Nah, itu perubahan fisika. Pada beras diubah menjadi tepung beras. Sedangkan pada perubahan kimia itu contohnya adalah singkong menjadi tape. Singkong ketika difermentasi dia akan menjadi tape yang rasanya sangat berubah dan kandungannya itu sangat berbeda dengan singkong. Makanya disebut perubahan kimia, ya. Dia menghasilkan zat yang baru. Lalu kayu diubah menjadi kursi. Sama seperti kertas tadi, dia hanya berubah bentuk saja, tapi masih dalam komponen yang sama, yaitu kayu. Sedangkan saat dibakar, itu sudah termasuk ke dalam perubahan kimia, karena dalam pembakaran itu akan menghasilkan abu dan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula, yaitu kayu. Seperti itu. Dan contoh yang lain juga sama, ada gula dilarutkan dalam air, makanan berubah jadi basi. Bisa kalian baca contoh-contohnya dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa kalian pause. Ya, supaya kalian lebih jelas untuk membedakan antara sifat perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, terima kasih.